Oke. Ya, selamat sore semuanya. Kita ketemu lagi sore ya. Kalau di sini lagi cerah, mungkin di tempat kalian juga rata-rata lagi cerah ya. Ya, oke. Suara saya bagus nggak? Kedengeran nggak dengan jelas? Jelas, Kak. Iya, sip. Nah, kalau jelas, ini kayaknya udah pada ngumpul semua ya, udah banyak. Udah, oke. Nah, oke. Saya share dulu. Ya, untuk pertemuan ini kita ngebahasnya tentang sorry. Nah, untuk pertemuan ini kita ngebahas tentang fisika atom ya, tentang fisika atom. Kalian semua tadi udah ikutin pretestnya mungkin ya, tentang fisika atom. Oke, kita lihat dulu. Sebelum kita masuk ke fisika atom, saya mau nanya dulu nih. Kalau di sekolah materi fisika dan pelajaran lain udah selesai semua atau masih belum? Kira-kira gimana kalau di sekolah? Belum, Kak. Belum ya? Ada yang udah sampai selesai semua belum? Ada yang udah materinya udah beres semua gitu, tinggal mengulang. Ada nggak yang sudah selesai semua? Ini berbeda SMA ya, berbeda SMA biasanya materinya juga berbeda-beda. Ada yang sudah selesai, ada yang belum gitu ya. Tapi kalau kita menghitung waktu sih cuma sekitar sebulan lagi kalian akan ikut ujian masuk ke PTN gitu ya. Jadi diharapkan sebenarnya materi itu harusnya udah selesai gitu ya. Jadi kita tinggal latihan, ngedrill soal-soal tentang soal-soal dan trik tentang UTBK ini, gitu ya. Ya, oke, mungkin kita coba ikutin dulu aja gitu ya. Bagi yang sudah, mungkin bisa semakin memantapkan. Kalau yang belum, mungkin bisa menyimak dulu ya. Mungkin apa yang saya jelaskan ini, kalau kalian belum dapetin di sekolah atau belum pernah tahu dan sebagainya, silahkan aja disimak dulu. Kalau ada yang nggak paham, bisa kalian tanyakan dan sebagainya gitu ya. Nah, kebetulan yang sekarang, materi sekarang itu materinya tentang fisika atom gitu ya, fisika atom. Jadi sebenarnya banyak tentang teori gitu ya. Nah, kalau teori itu membutuhkan saya butuh konsep gitu ya. Kadang-kadang konsepnya itu harus diperkuat sebelum kita melakukan perhitungan. Karena kalau kalian perhatikan soal-soal yang di sini, tadi kalian lihat, sorry. Nah, ini soal-soal yang kalian kerjakan tadi, itu ya. Soalnya itu kebanyakan tentang teori. Nah, cuman kadang-kadang teori itu suka suka menjebak gitu ya. Kalau kita kurang memahami teorinya, malah kadang-kadang suka kejebak di sini. Oke, ya. Sebelumnya mungkin biasanya saya awali dengan ini dulu ya, dengan konsep-konsep awal dulu. Ya, oke. Jadi ya saya sambil melihat nama-namanya hadir semua ya. Ya, mungkin nanti saya akan coba tanyakan masing-masing ya. Jadi gini, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama di sini kita akan belajar cabang fisika modern yang belajar tentang fisika atom. Gitu ya. Di sini kita belajar yang namanya fisika atom. Fisika atom. Nah, fisika atom. Jadi kita khusus mempelajari tentang atom di sini, gitu ya. Oke. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira Eswarama Kania. Oke, suara saya kedengeran Eswarama? Kedengeran, Kak. Kedengeran ya? Oke. Nah, oke, saya mau tanya nih sedikit ke Eswarama. Kira-kira kalau yang disebut dengan fisika atom itu yang dipelajari apa? Yang sepengetahuan Eswarama aja, kalau belum dipelajari juga nggak apa-apa. Kira-kira yang akan kita pelajari ini apa? Tentang fisika atom. Teori-teori tentang atom, Kak. Tentang atom ya, betul. Jadi kita mempelajari di sini topiknya tentang atom gitu ya, betul. Nah,
tentang atom. Kita kadang-kadang berpikirnya gini, atom itu kan nggak kelihatan gitu ya. Gimana sih kita mempelajarinya, kita tahu atom itu seperti apa gitu ya, bentuknya seperti apa dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana caranya orang mempelajari atom? Atom itu jelas sangat kecil sekali, nggak ada mikroskopnya gitu ya. Nggak ada mikroskop untuk melihat atom seperti apa. Nah, oke. Saya jelaskan dulu gitu ya. Jadi di sini kalau kita belajar fisika atom, jadi betul yang berhubungan dengan atom. Yang berhubungan dengan atom itu kita pelajari gitu ya. Nah, yang pertama yang kita pelajari itu adalah sebenarnya diawali dengan yang disebut adalah model atom. Nah, di sini model atom. Kenapa disebut model atom gitu ya? Karena kan orang nggak tahu nih atom itu bentuknya seperti apa. Cuman katanya gitu ya, katanya kata si Dalton seperti bola padat. Terus kalau kata ini Rutherford seperti apa, kata ini seperti apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa disebut model gitu ya? Model itu sebenarnya karena kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Kita tidak pernah tahu aslinya wujud atom itu seperti apa. Ini baru sekedar ngebayangin doang gitu ya. Imajinasi kita atom itu seperti apa. Nah, yang berimajinasi tentang atom itu ada beberapa orang gitu ya. Jadi yang pertama itu ada Dalton gitu ya. Teori atom Dalton. Terus ada Thomson, J.J. Thomson. Thomson. Nah, terus ada Rutherford. Nah, nanti saya jelasin satu-satu itu ya. Kira-kira soalnya yang ditanyakan itu adalah model atom menurut si ini seperti apa, kelemahannya apa gitu ya. Nah, terus ada juga model Niels Bohr atau model si Bohr itu ya. Jadi ada 4 model atom yang kita akan pelajari. Dalton, model atom Thomson, Rutherford sama Bohr gitu ya. Nah, topik berikutnya nanti kita akan coba pelajari. Nah, yang kedua itu adalah fisika atom itu kan apa ya, tidak terlihat gitu ya. Tapi bagaimana percobaan-percobaan untuk membuktikannya gitu ya. Percobaannya itu apa saja gitu ya. Jadi kita di sini mencoba melihat percobaan apa yang sudah dilakukan untuk mengamati atom. Percobaannya apa saja gitu ya. Nah, yang pertama percobaannya itu disebutnya percobaan tabung sinar katoda. Nah, ini ada percobaan tabung sinar katoda. Ini sebagai ini dulu ya, sebagai pembuka dulu saya jelasin, kira-kira nanti kalian belajarnya apa saja gitu ya. Ada tabung sinar katoda, nah terus ada percobaan Millikan gitu ya. Ini nama orang, percobaan Millikan. Nah, terus ada lagi percobaan Rutherford. Nah, ada percobaan eksperimen Rutherford. Dan yang terakhir itu ada tentang sebentar. Nah, yang terakhir itu adalah tentang percobaan spektrum gitu ya. Sorry. Saya escape dulu nih. Kayaknya banyak trouble. Nah, oke. Dan yang keempatnya akan kita pelajari tentang ini. Disebutnya adalah spektrum. Nah, spektrum hidrogen gitu ya. Spektrum hidrogen. Nah, jadi biasanya kalau tentang fisika atom atau soal-soal PTN yang berhubungan dengan fisika atom itu berhubungan dengan model atom, percobaannya kayak gimana gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini yang lebih ditekankan itu adalah lebih menekankan ke energi ya. Jadi ada energi dan lintasan elektron. Nah, energi dan lintasan elektron. Kira-kira seperti ini gitu ya.
yang akan kita pelajarinya kira-kira ada 3 hal ini, gitu ya. Nah, oke. Kita lihat sekarang. Coba. Ada yang udah pernah ininya, ada yang saya tanya dulu Fauzan. Nih, Fauzan ya. Fauzan, suara saya kedengeran, Fauzan? Kedengeran, Kak. Oke. Nah, Fauzan di antara ini model atom dulu ya. Kita coba model atom menurut Fauzan, atom Dalton itu kayak gimana? Pernah ngedenger nggak model atom Dalton? Eh, atom Dalton itu yang katanya roti kismis itu bukan, Kak? Atom Dalton, roti kismis. Oke, yang roti kismis itu Thomson. Oh, Ya, oke. Kalau Dalton yang kira-kira kayak gimana? Dalton. oh, Dalton itu apa? Yang kayak Dalton ada yang pertama banget gitu ya, orang belum pernah melihat belum pernah melihat atom, tapi disuruh ngebayangin atom itu kayak gimana gitu ya. Ah, atom itu partikel yang udah nggak bisa dipisah lagi, bukan? Iya, betul. Jadi atom itu adalah partikel yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi gitu ya. Atau saya biasanya menggambarkan ini modelnya kayak bentuk kelereng gitu ya. Kelereng yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Oke. Kalau Rutherford punya bayangan nggak kayak gimana? Kalau yang Rutherford. Rutherford itu yang apa? Yang kayak Yang gimana? yang ada kulit-kulit elektron itu, bukan, Kak? Nah, kalau yang ada kulit itu di Bohr, model atom Bohr. Kalau yang ada kulit-kulitnya gitu ya, kulit K, L, M itu di atom Bohr. Kalau Rutherford itu sebenarnya mirip dengan Bohr, cuman dia kayak model ini, planet mengelilingi matahari, ya kayak bulan mengelilingi bumi lah gitu ya. Jadi dia si elektronnya itu bergerak mengelilingi bumi. Bulan itu bergerak mengelilingi bumi. Nah, kayak saya jelasin dulu ini supaya lebih ada bayangan gitu ya. Nanti sebenarnya kalau konsep ini paham, soal-soal yang tadi disampaikan itu sebenarnya beracak dari sini gitu ya. Ya, kita coba dulu ya. Kita coba di sini kita mulai ya dari model atom Dalton. Jadi ibaratnya tuh gini, dulu itu orang nggak tahu yang namanya atom itu kayak seperti apa gitu ya. Atom itu seperti apa, cuman digambarkan ya udahlah kita bikin aja supaya si atom itu sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi gitu ya, bagian terkecil yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi kalau digambarkan di sini saya jelaskan model atom Dalton itu kira-kira seperti bola padat yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, Dalton ini pertama bisa dibayangkan sebagai gitu ya, bola padat yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, terus yang kedua, nah sebenarnya yang penting di Dalton ini adalah ternyata Dalton itu bisa menjelaskan reaksi kimia. Dengan konsep atom Dalton itu bisa menjelaskan reaksi kimia. Nah, maksudnya gimana? Nah, Dalton itu menjelaskan bahwa perbandingan atom suatu molekul itu kira-kira perbandingannya itu sederhana gitu ya. Perbandingan sederhana itu maksudnya kalau misalnya saya tuliskan di sini H2O. Nah, H2O itu air, bisa dibayangkan ini adalah oksigennya, ini adalah hidrogennya. Nah, ini hidrogen banding atom oksigen itu kira-kira 2:1. Nah, jadi perbandingannya itu perbandingan sederhana itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini adalah sebenarnya si Dalton itu dianggap benar karena dia bisa menjelaskan bahwa perbandingan molekul itu sederhana itu ya. Jadi di sini adalah perbandingan atom gitu ya, perbandingan atom dalam senyawa. Nah, sampai di sini orang menganggap apa yang diomongkan si Dalton itu benar gitu ya, karena sudah terbukti dari reaksi kimia, misalnya air, misalnya karbon dioksida dan sebagainya, ternyata perbandingannya 2:1 dan sebagainya. Oke, sampai di sini benar gitu ya, nggak ada Dalton dianggap benar. Nah, cuman tahun 1900-an, awal-awal 1900 gitu ya, awal-awal 1900, nah orang bisa menciptakan, apa yang orang ciptakan? Nah, orang bisa membuat sebuah tabung. Jadi ada sebuah tabung,
Kalau saya gambarkan ini ada sebuah tabung gitu ya. Atau saya langsung aja dari gambar ini. Nah, kita lihat ada sebuah tabung, namanya tabung sinar katoda, itu ya, open. Nah, ini saya mencoba menjelaskan urutannya dulu, gitu ya. Jadi dari pengertiannya si Dalton, nah orang menganggapnya benar, nah terus orang melihat ini ada sebuah tabung, nah disebutnya tabung sinar katoda, gitu ya. Nah, maksudnya gimana tabung sinar katoda ini? Jadi orang itu bisa menciptakan tabung yang udaranya disedot, dikebuang gitu ya. Jadi tidak di dalamnya bisa dibayangkan hampir hampa udara gitu ya. Nah, ternyata ketika dia hampa udara, nah maka di sini ada sinar berwarna biru. Sinar berwarna hijau, sorry. Saya gambarkan ada sinar berwarna hijau keluar dari katoda. Nah, orang menjelaskan sinar apakah ini gitu ya. Nah, orang mengatakan bahwa oh ini adalah sinar katoda. Sinar katoda. Nah, oleh J.J. Thomson diperjelas sinar katoda itu apa sih gitu ya. Sinar katoda itu yang seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah sinar katoda itu kita namakan elektron gitu ya. Pertama dia berupa partikel. Nah, partikel bermuatan. Partikel punya bermuatan. Kita namakan ini sebagai elektron gitu ya. Jadi sinar katoda itu berasal dari katoda. Katoda itu yang diberi tegangan negatif gitu ya. Nah, dia berhasilkan yang namanya elektron. Taunya bermuatan dari mana? Nah, ternyata kalau di sini saya pasang plat gitu ya. Di sini saya pasang plat, terus saya kasih tegangan positif. Nah, si warna hijau ini akan berbelok. Ternyata dia akan berbelok menuju ke positif. Jadi kita bayangkan dia sekarang akan berbelok menuju ke positif. Jadi kalau digambarkan dia akan berbelok ke arah sini. Nah, ini sebagai gambaran aja ya dulu. Kita lihat saya coret-coret. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata si partikel ini sebenarnya karena dia ditarik oleh muatan positif, maka sebenarnya dia akan bermuatan. Partikelnya bermuatan apa? Bermuatan negatif karena dia akan tertarik sama positif. Nah, oke. Terus yang kedua apa? Nah, ternyata partikel ini dipengaruhi oleh medan magnet sama medan listrik. Maksudnya kalau dipengaruhi listrik dia berbelok, dikasih magnet juga dia akan berbelok gitu ya. Jadi muatannya berapa? Muatannya adalah negatif gitu ya. Nah, yang kedua, partikel ini gimana? Partikel ini bergerak lurus. Nah, jadi dia bergeraknya lurus. Kalau nggak ada yang mengganggu gitu ya, dia akan bergerak lurus saja. Nah, kira-kira seperti itu. Terus apalagi yang penting ini yang penting kita pahami dulu adalah bahwa ternyata nah, ketika di sini saya kasih baling-baling gitu ya. Jadi di sini dibikinin baling-baling. Ya, sebenarnya baling-baling kecil gitu ya. Nah, ternyata baling-balingnya bisa berputar. Nah, artinya terjadi tumbukan. Tumbukan antara si sinar katoda ini dengan si baling-baling gitu ya. Nah, inilah yang disebut maka dia partikelnya itu dikatakan memiliki momentum. Memiliki momentum itu artinya dia bisa bertumbukan. Memiliki momentum. Nah, kira-kira seperti itu. Itu ya. Jadi inilah yang disebut dengan sinar katoda. Sifat-sifatnya seperti ini. Itu ya. Nah, oke. Dari sini J.J. Thomson bisa menjelaskan bahwa sinar katoda itu adalah sebuah partikel bermuatan negatif. Kita namakan elektron. Dia memiliki momentum. Karena partikel itu bisa menumbuk gitu ya. Nah, terus kemudian karena ini menurut J.J. Thomson ya, jadi kita lihat J.J. Thomson itu ditanya, kalau gitu si elektron itu adanya di mana gitu ya, dari mana asalnya. Nah, sekarang si J.J. Thomson itu menjelaskan bahwa ternyata elektron itu kalau kita gambarkan ini adalah model atom J.J. Thomson gitu ya. Jadi namanya J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini menjelaskan bahwa bentuknya itu seperti atom itu, kalau ditanya atom itu kayak gimana? Nah, atom ini seperti apa ya, kalau dikatakan ada yang bikin semangka, ada yang kismis dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya ini adalah sebuah
apa ya, kalau saya namanya roti lah misalnya gitu ya. Nah, roti ini bermuatan positif. Nah, roti ini bermuatan positif. Jadi roti ini bermuatan positif, saya gambarkan seperti ini. Nah, kalau si elektronnya ada di mana? Elektronnya itu tersebar pada kulit-kulitnya. Nah, inilah yang namanya elektron, gitu ya. Nah, ketika dikasih tegangan tinggi, maka si elektron-elektron itu keluar dari si roti ini. Jadi ketika di sini dikasih tegangan positif, maka si elektron-elektronnya keluar, gitu ya. Nah, oke, sampai di sini. Inilah yang disebut sebagai model atom Thomson, gitu ya. Sampai model atom Thomson, dia mengatakan bahwa seperti model rotinya seperti ini, gitu ya. Sebenarnya kalau digambarkan ininya, mungkin modelnya seperti yang lebih jelas itu kayak gini. Ini model atom Thomson, nah ini kayak gini. Nah, kayak gini kalau digambarkan ya. Jadi kalau dimodelkan itu, nah inilah mirip ya. Mirip seperti ini. Nah, sekarang orang berpikir lagi, kalau gitu, bener nggak nih yang kata si Thomson ini bener nggak gitu ya? Oke. Ya, oke. Jadi, saya gambarkan dulu di sini. Nah, bener nggak sih model atom Thomson ini gitu ya? Jadi kita anggap tadi Dalton itu ternyata bukan bola padat, ternyata masih ada elektron gitu ya. Elektronnya kayak roti kismis. Nah, cuman karena si Thomson ini bisa menjelaskan tentang sinar katoda, maka yang model atom Thomson ini dianggap benar gitu ya. Pada saat itu dianggap benar. Oke. Nah, kalau ini dianggap benar, tapi nggak bertahan lama. Ada muridnya Thomson itu yang nggak percaya, kayaknya nggak seperti ini gitu ya. Nah, dia langsung melakukan percobaan. Percobaannya namanya percobaan Rutherford gitu ya. Nah, percobaan Rutherford itu gimana? Nah, percobaan Rutherford itu kira-kira gini gambarannya. Jadi, saya gambarkan di sini percobaan Rutherford ini. Percobaan Rutherford kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Oke, saya geser. Nah, kira-kira percobaannya gini. Jadi, di sini ada lapisan emas, itu ya. Lapisan emas, ini itu emas tipis itu ya. Emas tipis yang ditembakkan dengan partikel alfa. Nah, partikel alfa itu apa? Partikel alfa itu sebenarnya adalah helium gitu ya. Inti atom helium. Nanti kita lihat di tentang fisika nuklir, fisika radiasi radiasi nuklir. Partikel alfa itu sebenarnya adalah helium. Nah, yang kehilangan elektron gitu ya. Jadi helium 24. Nah, dia terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, tapi nggak ada elektronnya gitu ya. Jadi di sini dia bermuatan positif. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Kalau ini adalah emasnya, nah seperti ini gitu ya. Ini partikel emas. Ini saya bikin 2 dimensinya gitu ya. Ini yang emas nih. Yang partikel ini emas. Nah, terus ini adalah partikel alfanya. Nah, partikel alfa itu bermuatan positif gitu ya. Ditembakkan ke emas tersebut gitu ya. Nah, tadinya si Rutherford itu menganggap kalau yang namanya Thomson ini benar, maka apa yang terjadi? Maka si partikel alfa ini akan bergerak lurus. Akan bergerak lurus menembus si emas tersebut gitu ya. Soalnya ibaratnya kita nembak peluru dengan di atas tisu gitu ya. Maka si peluru itu akan tembus terus gitu ya. Nah, ternyata benar. Ketika ditembakkan di sini, si partikel alfa itu nyala di sini, betul. Dia akan nyampe di sini. Jadi kalau digambarkan di sini akan bersinar. Nah, itu menunjukkan bahwa partikel alfanya itu bergerak lurus menembus si emas gitu ya. Di sini ditemukan partikel alfanya menembus emas. Nah, tapi ternyata di bagian tertentu ini juga nyala. Di sini nyala, bahkan di belakang juga dia nyala. Maksudnya gimana? Oh, ternyata si partikel alfa ini selain dia lurus, ada juga yang dibelokkan. Ada juga bahkan yang berbalik arah. Nah, berbalik arah seperti ini, gitu ya. Jadi si partikel alfanya itu harus diharapkannya tuh lurus, ternyata
yang didapatkan dia berbelok arah bahkan berbalik arah gitu ya. Nah, di sini gambarannya seperti ini. Jadi kalau digambarkan ternyata di titik ini juga dia bersinar, di sini semua bersinar gitu ya. Nah, bukan hanya lurus saja. Nah, dari sini orang menjelaskan, kenapa kok harusnya makan lurus saja gitu ya, harusnya cuma nyala di sini doang, tapi kok sekarang semua ada gitu ya, di semua titik ini ada. Nah, terus barulah Rutherford menjelaskan bahwa gitu ya, oke saya jelaskan, ternyata ini itu terjadi andai kata jika gitu ya, jika atomnya itu bukan modelnya bukan kayak Thomson, tapi atom itu modelnya juga kayak gini, ada muatan positif. Nah, ini adalah inti atom. Jadi inti atom itu berada di pusatnya dan si elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Jadi si elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, jadi ini disebutnya model planet gitu ya. Planet mengelilingi intinya gitu ya. Misalnya bulan mengelilingi bumi dan sebagainya. Nah, terus kalau partikel alfa ini kenapa dia lurus? Nah, oke, pertama dia jelasin. Partikel alfa ada yang lurus, kenapa? Karena di sini dianggap, nah, di sini itu banyak sekali ruang kosong. Nah, jadi kata kuncinya, percobaan ini adalah menjelaskan bahwa percobaan Rutherford itu menjelaskan bahwa di dalam atom itu sebenarnya adalah ruang kosong. Nah, ini pertanyaan yang pertama kesimpulannya adalah atom itu adalah ruang kosong. Ruang kosong itu dibuktikan bahwa si partikel alfa itu bisa tembus, bisa lolos gitu ya. Nah, terus kedua ditanya, kenapa ada yang berbelok? Nah, kenapa ada yang berbelok? Nah, dia menjelaskan, oke, ini dia bisa berbelok, kenapa? Nah, karena intinya itu muatan positifnya itu terkumpul di inti. Jadi ketika dia mendekati inti, kalau saya gambarkan seperti ini mendekati inti, nah inti bermuatan positif, positif ketemu positif, maka dia akan dibelokkan. Nah, kira-kira seperti ini. Inilah kenapa dia bisa berbelok gitu ya. Jadi berbelok ini dia menyatakan bahwa inti atom itu bermuatan positif. Inti atom itu positif, bermuatan positif. Inti atom bermuatan positif. Nah, dan terpusat gitu ya, terpusat. Terpusat itu artinya semua muatan positif itu ngumpul di inti. Nah, terus ditanya lagi kenapa ada yang belok? Ya, belok itu kira-kira kalau positifnya ke sini, dia bergerak ke sini, dia mendekati inti, maka dia akan disuruh balik gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kata kuncinya Rutherford itu adalah dia inti atom itu semua muatan positif itu ngumpulnya di inti atom. Itu ya, di sininya ruang kosong. Nah, sampai di sini orang mulai nih, kayaknya yang benar bukan si Thomson nih, kayaknya yang benernya adalah si Rutherford gitu ya. Karena dari percobaan Rutherford ini menunjukkan dia benar gitu ya. Nah, kita lihat di sini Thomson menjelaskan sinar katoda, terus dia membayangkan seperti ini. Oke, awalnya dianggap benar, ternyata oh enggak, si Thomson itu tidak bisa membuktikan masalah si Rutherford ini, apa percobaan Rutherford ya. Nah, jadi si Rutherford menjelaskan seperti ini bahwa atom itu adalah ruang kosong di mana inti atomnya bermuatan positif. Nah, sampai sini dianggap benar gitu ya. Cuma, nah kembali lagi, ini juga awalnya dianggap benar, cuman ada masalah elektronnya timbul namanya elektron. Nah, dijelaskan oleh Thomson, tapi Thomson juga ada masalah, ada kelemahan gitu ya. Kelemahannya diperbaiki sama Thomson, Rutherford. Ya ini percobaan Rutherford ya. Saya belum nulis ya. Jadi kalau ini adalah J.J. Thomson, nah ini adalah model atom Rutherford. Rutherford gitu ya. Nah, ini Rutherford. Nah, tapi kita lihat juga ternyata gitu ya, Rutherford juga nggak bisa dianggap 100% benar, mendekati benar gitu ya, tapi nggak dianggap benar. Kenapa? Karena nah, ternyata kalau ini adalah kesimpulannya, nah ada kelemahannya. Kelemahan si Rutherford itu adalah yang pertama kalau dia bergerak mengelilingi inti, maka inti itu akan bergeraknya seperti spiral, bukannya seperti ini. Dia nggak bakal tetap di orbitnya, tapi si inti itu akan bergerak, si elektron itu akan bergerak secara spiral. Maksudnya spiral itu gimana? Ya kalau elektronnya di sini, maka dia akan bergerak ke sini, terus menjadi lebih kecil, lebih kecil dan sebagainya, gitu ya. Nah inilah gerak spiral. Jadi kayak obat nyamuk lah geraknya, gitu ya. Nah, jadi karena si elektronnya bergerak, dia akan memancarkan gelombang.
memancarkan energi. Nah, memancarkan energi, lama-lama dia kehabisan energi. Kalau kehabisan energi, maka dia akan tertarik, semakin tertarik, dan seperti ini. Gitu ya. Nah, inilah kelemahan Rutherford. Jadi kalau Rutherford menjelaskan seperti ini, maka ini dianggapnya ini tidak memenuhi karena dia akan berbalik gitu ya. Akan berbentuk spiral, bukannya berupa lingkaran. Nah, oke. Tinggal satu lagi nih, gitu ya. Setelah ini baru dijelaskan berikutnya sama si Bohr. Nah, ada Bohr, gitu ya. Nah, Bohr itu menjelaskan bahwa ini saya tuliskan di sini. Nah, menurut Niels Bohr bahwa betul yang dikatakan oleh Rutherford itu betul, bergerak mengelilingi inti atom. Cuma ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia harus berada pada lintasan tertentu. Jadi nggak boleh sembarangan ngeliling di mana aja gitu ya. Dia harus pada lintasan tertentu. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ini adalah inti atom, nah inti atom positif gitu ya. Intinya ini adalah inti atomnya. Nah si elektron itu boleh bergerak mengelilingi inti, tapi pada lintasan tertentu. Nah pada lintasan ini boleh lah gitu ya. Lintasan ini kita namakan lintasan K atau N sama dengan 1, nama lainnya itu adalah K gitu ya. Boleh dia ada di sini si elektronnya gitu ya. Dia elektronnya boleh ada di sini. Boleh nggak pindah lintasan? Boleh, tapi nggak boleh sembarangan, harus tertentu. Nah, dia ada di sini. Inilah yang disebut dengan lintasan kedua, N sama dengan 2 atau kulit L gitu ya. Terus boleh nggak di tempat lain? Boleh, tapi syaratnya ada juga gitu ya. Kalau ini N2, di sini adalah N3 gitu ya. N3, N4 dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah syaratnya apa sih gitu ya? KLMN. Nah, syaratnya apa? Kenapa dia harus ada syaratnya gitu ya? Nah, dia mengatakan bahwa kita lihat syaratnya itu seperti ini. Kalau di kulit K, dia punya jari-jari yang namanya R1 gitu ya. Ini kita namakan jari-jarinya atau jaraknya itu adalah R1. Nah, ketika dia ada di lintasan pertama, nah ibaratnya kita lari gitu ya, lari keliling lapangan. Oke lah, kita boleh keliling lapangan, cari di lintasan 1. Nah, di lintasan 1 itu kita lari, maka kita harus punya energi. Nah, energinya disebutnya adalah E1. Gitu ya. Nah, boleh nggak saya pindah ke lintasan kedua? Boleh, tapi syaratnya R2 itu nggak boleh sembarangan, harus tertentu, gitu ya. Nah, nanti kita lihat ternyata R2 itu harus kelipatan kuadratnya, gitu ya. Oke, demikian juga di sini ada E2. Di sini ada R3, di sini ada E3. Di sini ada R4, di sini ada E4, gitu ya. Nah, kalau dibuat seperti ini, maka kita dapatkan besarnya R1 itu berapa, gitu ya. Oke. R1 itu kalau dituliskan itu sebesar, kalau ini sebagai gambaran aja gitu ya, 0,53 angstrom. Nah, jaraknya itu setengah angstrom. Setengah angstrom itu 10 pangkat min 10 ya. Masih ingat? Angstrom itu artinya 10 pangkat min 10. Nah, 0,53 angstrom gitu ya. Nah, kalau energi satunya berapa? Ya, dia boleh punya energi sebesar minus 13,6 elektron volt. Nah, maksudnya elektron volt itu apa? Oke, jangan lupa elektron volt itu sebenarnya nama lain dari energi ya. Besarnya berapa? Ini sebesar muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Itu ya. Jadi ini sebenarnya cuma satuan aja. Kalau kita nyebutnya pakai joule, pangkatnya banyak. Jadi kita singkat aja dengan elektron volt, gitu ya. Nah, terus kalau gitu R2 berapa? R3 berapa? E3 berapa? Gitu ya. Nah, di sini kita dapatkan hubungannya adalah bahwa R ke N itu sama dengan N kuadrat dikalikan dengan R1. Nah, maksudnya gimana? Kalau R1 itu adalah 0,53, maka R2 gimana? Oh, kalau R2 itu, nah R2 itu sama dengan 2 kuadrat dikalikan R1. 2 kuadrat dikalikan R1 atau 2 kuadrat dari 0,53 itu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini 0,53
2 dikalikan 0,53. Nah, atau 4 kalinya R1 gitu ya. Atau saya jangan nuliskan di sini adalah 4 kalinya R1. Nah, supaya enggak. Ini adalah R1. 4 kalinya gitu ya. Kalau E-nya gimana? Nah, kalau energinya E2, nah ini kebalikannya. Kalau E2 EN itu sama dengan E1 dibagi dengan N kuadrat juga. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya dua hal ini yang penting kita pahami ya. Dua ini. Jaraknya itu tergantung kelipatan bilangan N, itu ya. Sedangkan energinya berbanding terbalik dengan N kuadrat. Jadi kalau E2 berapa? Oh, E2 itu adalah sama dengan minus 13,6. Ini adalah E1-nya. Kita bagi dengan 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat itu sama dengan dibagi 4, gitu ya. Nah, kalau kita hitung ini gitu ya, 2 kuadrat berarti ini adalah 4 kalinya 4 kali R1 gitu ya. Kalau ini berapa? Min 13,6 dibagi 4 itu sekitar 3 minus 3,4 elektron volt. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, biasanya ada lagi yang dicari. Kalau gitu R3 gimana? Nah, dari sini kalian sudah bisa ngambil kesimpulan. Oh, kalau gitu R3 itu sama dengan 3 kuadrat dikalikan dengan R1 gitu ya, atau sama dengan 9 R1. Nah, jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kalau E3-nya gimana? E3-nya itu sama dengan min 13,6 dibagi dengan 3 kuadrat atau dibagi 9. Jadi sekitar 13,6 dibagi 9 itu adalah sekitar min 1,51 elektron volt. Itu ya. Nah, biasanya berakhir di 4. Biasanya yang kita bahas itu sampai ke 4. Ini sebagai gambaran dulu. Kalau R4 akan kita dapatkan, R4 itu berarti sama dengan 4 kuadratnya R1 ya. 4 kuadratnya R1 itu sama dengan 16 R1. Atau kalau energinya berapa? E4 itu sama dengan min 13,6 dibagi dengan 4 kuadrat atau dibagi 16 gitu ya. Ini hasilnya adalah min 0,85 elektron volt. Oke, nah itu sebagai perhitungan gitu ya. Ini kalau N-nya sama dengan 1, ini sama, ini kalau N-nya sama dengan 2, ini kalau N-nya sama dengan 3, ini kalau dia dekulit ke 4, dan sebagainya gitu ya. Nah, oke, kalau ini di N sama dengan 1. Tapi kalau awal-awal kalian nggak usah bingung dulu gitu ya. Ini maksudnya kita bayangkan aja dulu bahwa di sini dia punya energi, punya jarak, gitu ya. Punya energi dan punya jarak. Nah, sehingga yang perlu saya harapkan itu adalah kalian tahu di sini bahwa energi E1 itu berapa? E1 itu tadi kita bisa hitung ini adalah sebesar min 13,6. Kalau E2 berapa? E2 itu min 13,6 dibagi 4 ya. Ini sama dengan min 3,4. Kalau E3 berapa? E3 itu sama dengan minus, nah minus 1,51. Kalau E4-nya ini sama dengan minus 0,85. Nah, oke, tapi ini sebagai gambaran aja. Kalian cukup tahu N sama dengan 1 aja udah cukup sebenarnya, gitu ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, itulah menurut si Bohr. Jadi kita lihat tadi yang kelemahan Rutherford itu sama si Bohr itu diperbaiki. Oke, boleh sama kayak Rutherford, cuman ada syaratnya aja gitu ya, ditambah syarat. Nah, syaratnya itu bahwa dia lintasannya harus tertentu, gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini kelihatannya benar gitu ya. Kelihatannya ada penyempurnaan gitu ya. Dari yang pertama bola padat, terus berkedua jadi bola kismis, terus mengelilingi model planet, udah gitu lintasan tertentu gitu ya, sampai di sini seperti itu. Oke. Nah, sekarang kira-kira percobaan apa yang membuat si Bohr ini benar gitu ya? Percobaan apa yang membuat model atom si Bohr ini benar? Apa sih yang membuktikan bahwa si Bohr ini benar gitu ya? Si Bohr ini belum melakukan percobaan. Beda sama Rutherford. Rutherford sudah melakukan percobaan, dia bikin modelnya gitu ya. Tapi kalau si Bohr ini kebalikannya, dia bikin dulu bahwa syaratnya itu seperti ini gitu ya. Percobaannya itu beberapa tahun kemudian baru dibuktikan gitu ya. Nah, percobaannya apa?
percobaannya itu adalah percobaan spektrum sinar, itu ya. Spektrum sinar, saya ambil contoh di sini. Spektrum sinar itu seperti apa? Nah, inilah percobaan yang membuktikannya si Bohr, itu ya, spektrum. Nah, maksudnya gimana, itu ya? Oke. Saya sebelum ke sini kita coba sebentar ya, saya minum dulu. Ya, fisika atom ini agak unik gitu ya, cara ngajarnya gini. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu urutannya. Kenapa ini menjadi kenapa dari model atom ini berubah menjadi Thomson, berubah menjadi Rutherford, berubah menjadi Bohr gitu ya. Jadi sebenarnya kita lagi belajar sejarah ini tuh ya, sejarah fisikanya. Kenapa sampai orang membayangkan sebuah atom itu seperti apa gitu ya. Sampai saat ini orang belum tahu gitu ya, cuman menganggap ya oke lah Bohr benar lah karena sudah tidak ada yang menolak gitu ya. Ya udahlah kita anggap benar aja gitu ya. Nah, oke. Kalau kita coba ya ke soal nih. Oh ya, satu lagi. Sebelum kita ke ini, kita lihat ke soal dulu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya, oke. Pernyataan berikut merupakan sinar katoda, sifat dari sinar katoda ya. Tadi kalian sudah kerjain semua ini gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah ada bayangan, oh sinar katoda itu ternyata sebenarnya adalah elektron gitu ya. Elektron itu adalah lurus berupa partikel gitu ya, karena dia bermuatan maka dipengaruhi muatannya negatif, dipengaruhi oleh listrik sama magnet gitu ya. Jadi muatan itu dipengaruhi oleh listrik dan magnet. Nah, terus yang ketiga kita lihat sinar katoda tidak memiliki momentum. Nah, ini salah itu ya. Ya, kira-kira gimana Adinda tahu nggak kenapa yang E ini salah? Adinda Tiffany kira-kira tahu nggak kenapa sinar katoda dikatakan salah? Tidak memiliki momentum. Kira-kira menurut Adinda gimana? Salah atau benar? Ya, gimana Adinda Tiffany? Kira-kira dari gambaran yang tadi saya jelasin, gitu ya, punya bayangan nggak? Kenapa jawabannya E? Ya, gimana? Gimana? Kalau menurut Alif gimana? Alif Nurul Izati. Nggak tahu Kak, masih bingung. Oh, masih bingung. Oke, gini. Oke, nggak apa-apa. Masih bingung, berarti saya harus menekankan ke sinar katoda ini, gitu ya. Oke, jadi gini. Oke, saya jelasin dulu ya semua. Jadi, gini saya jelasin ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nah ini saya jelasin dulu ya. Jadi ketika orang membuat sebuah tabung, gitu ya. Jadi ada tabung. Nah terus di tabung ini dikasih tegangan negatif sama tegangan yang positif, gitu ya. Tegangannya tinggi ini sampai 2000 volt, 3000 volt gitu ya. Tegangan tinggi. Nah ketika tabung ini ada udaranya, tabung ini nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Ya biasa aja gitu ya. Ada tabung dikasih udara. Nah, tapi ketika si udaranya disedot, dikeluarin, gitu ya. Ketika udaranya disedot, dikeluarin, dibuang, nah muncullah sebuah sinar warna hijau. Sinar warna hijau gitu ya. Nah, orang penasaran sinar apa kok ini warnanya hijau gitu ya. Nah, sinar ini warnanya hijau. Nah, lalu sama si Thomson dicoba bagaimana kalau saya kasih tegangan positif gitu ya. Dideketin sama muatan positif. Nah, ternyata sinarnya belok. Nah, dari situlah mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata
dia adalah sebenarnya adalah bermuatan negatif, gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya adalah partikel yang bermuatan negatif. Nah, kenapa negatif? Karena dia ditarik sama muatan positif. Itu yang pertama, kata Thomson itu seperti itu, gitu ya. Nah, awalnya dia bergerak lurus, betul, bergerak lurus. Nah, terus kita lihat memiliki momentum, maksudnya apa, gitu ya? Nah, yang kita ketahui adalah kalau sebuah benda bergerak, gitu ya, sebuah benda bergerak, misalnya benda punya massa, terus dia bergerak, gitu ya. Nah, apakah yang terjadi? Maka si benda ini punya yang dinamakan dengan momentum. Momentum itu adalah perkalian dari massa kali kecepatan. Itu ya, massa kali kecepatan. Nah, dengan adanya momentum, maka si benda ini bisa bertumbukan. Jadi, misalnya si benda ini punya momentum, maka dia bisa menumbuk benda lain, gitu ya. Jadi, dia akan ikut terpental. Nah, jadi ketika dia punya momentum, maka dia bisa membuat sebuah benda bersaling bertumbukan. Nah, itu kata kuncinya, gitu ya. Jadi sebenarnya ini orang dari awal tuh sebenarnya pengen tahu sinar hijau ini apa, gitu ya. Penasaran ini apa. Nah, ini diperjelas sama Thomson. Jadi Thomson itu dikatakan bahwa oh inilah sebenarnya si Thomson itu pengen menjelaskan sinar katoda ini adalah seperti ini, gitu ya. Sinar katoda memiliki momentum, bergeraknya lurus dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sinar katoda ini merambat lurus benar, partikel benar. Nah, kalau dia muatan dipengaruhi muatannya negatif. Nah, yang negatif itu ditarik sama positif dan sama magnet gitu ya. Nah, di sini dikatakan sinar katoda tidak memiliki momentum. Nah, harusnya dia memiliki momentum gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah partikel yang bergerak. Kalau partikel yang bergerak dia punya momentum. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Jadi kita lihat di sini, oh karena sebenarnya dia partikel bergerak, kalau partikel yang bergerak itu pasti punya yang namanya momentum. Oke ya, mudah-mudahan jelas itu ya. Oke. Oke, yang kedua kita coba ya. Nah, sebenarnya saya kalau belajar fisika itu kita lihat dulu secara garis besarnya gitu ya. Sebenarnya apa sih gitu ya yang mau dipelajari itu apa gitu ya. Jadi kita mempelajari berbagai percobaan, nah seperti ini gitu ya. Nah, di sini dikatakan dalam percobaannya Rutherford menggunakan partikel alfa. Nah, partikel alfa itu apa gitu ya? Tadi saya jelasin helium cuman nggak ada elektronnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat lebih dalam tentang ini, tentang partikel alfa. Cuman di sini kita lihat tujuan dari percobaan tersebut adalah nah sebenarnya dia pengen tahu sebenarnya atom Thomson ini benar nggak sih gitu ya. Jadi yang digambarkan si Thomson tentang roti kismis ini benar nggak gitu ya. Nah, syaratnya kalau si Thomson modelnya kayak si Thomson ini benar, maka semua muatan positif ini akan bergerak lurus aja. Semua muatan partikel alfa di sini, partikel alfa ini akan akan bergerak lurus saja gitu ya. Dia akan bergerak lurus semua akan menghasilkan, tidak akan ada yang dibelokkan gitu ya. Kalau dia modelnya seperti ini, karena di sini netral gitu ya, bisa dibayangkan dia netral, jadi dia akan lurus saja. Nah, tapi pada kenyataannya setelah dicoba, loh kok ternyata ada yang belok. Nah, kok ada yang belok? Nah, jadi orang penasaran, berarti kalau gitu model atom Thomson itu salah. Karena kalau model atom Thomson, maka semuanya akan lurus aja, nggak bakal ada yang berbelok. Gitu ya. Nah, Rutherford itu pengen menjelaskan bahwa ternyata yang dimaksud dengan Thomson ini kurang tepat, gitu ya. Nah, makanya dia menjelaskan modelnya itu adalah seperti ini. Syaratnya apa? Kita ganti modelnya. Modelnya jangan seperti Thomson, tapi modelnya seperti ini planet mengelilingi bumi atau planet mengelilingi matahari dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi dia bisa menjelaskan, si Rutherford itu bisa menjelaskan kenapa ada yang berbelok, kenapa ada yang berbalik arah, kenapa ada yang lurus gitu ya. Nah, si Rutherford itu pengen menjelaskan itu, kenapa ada yang berbalik arah, ada yang lurus, ada yang sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi percobaan si Rutherford itu lebih ditujukan untuk melihat benar nggak nih si Thomson ini gitu ya. Idenya si Thomson ini benar atau salah gitu ya. Nah, itu sih benarnya kata kuncinya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau konsepnya kita
minimal kita tahu ceritanya, kita bisa mulai membayangkan, oh ternyata Rutherford itu pengen menguji si Thomson, gitu ya. Bukan Dalton, karena Dalton itu sudah dipatahkan oleh Thomson, itu ya, sudah diganti sama Thomson. Nah, sekarang kita perhatikan. Oh ya, kalau ada yang belum paham, silakan aja tanya ya, kita sambil diskusi nih. Soalnya kalau terus terang aja kalau fisika atom ini sebenarnya kita butuh diskusi ya, karena semakin lama konsepnya itu semakin luas gitu ya. Saya butuh supaya kalian sudah mulai mengenal konsep-konsep terbarunya apa gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat energi total sebuah atom hidrogen pada keadaan dasar adalah, nah sebenarnya ini adalah bisa dikatakan hafalan juga bisa gitu ya. Energi total sebuah atom hidrogen keadaan dasarnya adalah 13,6. Nah, 13,6 itu dari mana gitu ya. Nanti sebenarnya ada hitungannya, cuman saya sekarang nggak ke arah hitungannya dulu. Cuman kita ketahui itu ya. Nah, kita ketahui ini sebenarnya teori Rutherford ini ada kelemahannya gitu ya. Kelemahannya itu sebenarnya kalau muatan bergerak, maka dia akan kehilangan energi, akhirnya dia akan berputar secara spiral. Nah, lalu si Bohr mulai, saya pengen menjelaskan pengen memperkuat si Rutherford gitu ya. Rutherford nggak 100% nggak benar 100% gitu ya. Ada yang perlu kita tambahi. Nah, tambahinya gimana? Nah, Bohr itu menyatakan bahwa lintasannya itu adalah, kata kuncinya itu sebenarnya adalah di sini lintasan tertentu. Lintasan tertentu. Nah, lintasan tertentu. Lintasan tertentu itu apa? Nah, dia boleh ada di kulit ke-1 atau di kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, boleh gitu ya. Nah, cuman harus kita tahu bahwa di kulit ke-1 dia boleh di sini asal punya energi sebesar minus 13,6. Inilah yang disebut keadaan dasar. Keadaan dasar itu K sama dengan 1, ini nama lainnya keadaan dasar gitu ya. Ini keadaan dasar. Jadi keadaan dasar itu yang keadaan di mana energinya paling kecil. Min 13,6 itu paling kecil karena minus ya. Minus 13,6. Nah, ketika lanjutannya dia boleh pindah, syaratnya dia harus punya energi lebih besar. Nah, seberapa besar? Seberapa besarnya? Nah, itu dikatakan bahwa harus lebih besar dengan n kuadrat ya. Jadi kalau kita lihat ini 13,6 saya bagi dengan 4, hasilnya 3,4. Kalau yang E3 gimana? Ini juga sama, 13,6 tapi dibagi 9. Kalau yang E4 13,6 tapi dibagi 16 gitu ya. Nah, itu energinya. Kalau jari-jarinya gimana? Nah, kalau jari-jarinya ini kita ketahui setelah diukur ternyata lintasan ke-1 itu jari-jarinya adalah 0,53. 0,53 angstrom gitu ya. Kalau saya tuliskan di sini mungkin diangkain aja supaya ini adalah sebesar 0,53 R1-nya ini. Nah, kalau R2 berapa? Ya boleh dia pindah asal jaraknya itu adalah 2 kali tapi dikuadratin. Berarti 2 kuadrat dari R1 atau 4 kalinya gitu ya. Oke, saya tuliskan di sini. Ini harus boleh tapi ini harus 4 kalinya dari R1. 4 kalinya gitu ya. Jadi kalau setengah ini sekitar 2 gitu ya. Nah, kalau R3 gimana? Boleh R3, cuman dia harus 9 kalinya dari R1. R4 gimana? Boleh, tapi harus 16 kalinya R1. Nah, kalau seperti ini, maka si elektron tersebut itu sudah membuktikan bahwa Rutherford juga nggak salah amat gitu ya, nggak terlalu salah gitu ya, bisa diperbaiki sama si Bohr. Nah, karena si Bohr itu menjelaskan kata kuncinya adalah lintasan tertentu gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Boleh di sini asal seperti apa gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya gitu ya tentang lintasan Bohr. Oke, di sini jadi kalau kita lihat ujian, nah energi total sebuah ini adalah ya kita bisa ingat ini adalah sebesar 13,6 gitu ya. Kalau ditanya energi total pada kulit kedua berapa? Nah, kalau kulit kedua kita lihat tadi kulit kedua itu berarti berarti minus 3,4. Kalau kulit ke-1 ini keadaan dasar itu adalah minus 13,6, kulit keduanya 3,4. Kalau ini 1,51, ini 0,85. Gitu ya. Oke, nah mudah-mudahan ya mulai ada bayangan gitu ya. Soalnya ini
kita mencoba suatu konsep yang baru itu ya. Mungkin kita lihat sekarang. Nah, sekarang baru ini soal keempat dan kelima. Nah, baru kita lihat ada yang namanya transisi itu ya. Ada yang namanya transisi, terus ada yang namanya deret dan sebagainya. Nah, oke. Saya pengen menjelaskan yang nomor 4 dan nomor 5 ya. Oke, sebelumnya kalau saya tanya gitu ya, model atom ada 4 macam model atom ini, kira-kira ada yang masih bingung nggak tentang model atom Dalton, model atom Thomson, Rutherford sama Bohr ini, kira-kira ada yang masih bingung nggak? Modelnya dulu itu ya. Model itu artinya kalau kita kalau kita belum pernah melihat sesuatu gitu ya, maka kita anggap aja benda itu seperti ini gitu ya. Anggap aja mula-mula anggap sebagai bola padat, anggap aja sebagai roti kismis gitu ya. Anggap aja seperti ini, anggap aja seperti ini. Nah, itu sebenarnya model. Jadi model itu sebenarnya supaya kita bisa ngebayangin gitu ya. Kalau nggak ada model itu kita bingung apa sih bayanginnya kayak gimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian lihat gitu ya, saya sering ngelihat soal-soal PTN, justru yang ditanyanya itu adalah soal sederhana, misalnya apa kelemahan dari model atom Rutherford gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita harus tahu, oh ternyata Rutherford itu kelemahan, ada benarnya, ada lemahnya gitu ya. Nah, nanti Bohr juga ternyata sama, kelemahan Bohr juga ada. Kelemahan Bohr itu hanya berlaku untuk atom hidrogen. Kalau atom yang lain, nah si Bohr belum bisa menjelaskan. Jadi Bohr ini hanya untuk atom hidrogen gitu ya. Nanti ada lagi yang lebih baru lagi gitu ya, melengkapi yang si Bohr. Kira-kira gitu sih sebenarnya. Jadi ini cara kita berpikir kalau dikatakan ini namanya itu proses orang bisa membayangkan atom itu kira-kira seperti ini gitu ya. Nggak sederhana, ini dari tahun 1850 sampai ketemunya 1950, berarti 100 tahun lah orang baru bisa mikirin ini gitu ya. Dari awal, dari Dalton sampai ini sekitar 100 tahunan gitu ya, baru kepikiran gitu. Nah, oke. Sampai sini dulu ya, mudah-mudahan nggak bingung, nanti saya jelasin kelanjutannya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita fokus ke yang namanya Bohr gitu ya. Model atom Bohr. Kalau ini saya kira bisa mulai kebayang gitu ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, kita fokus ke yang namanya Bohr. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya kuantum, fisika kuantum gitu ya, atau bilangan kuantum. Nah, saya ambil contoh bilangan kuantum. Ada yang namanya bilangan kuantum. Nah, cuman saya pengen sedikit dulu pengen tahu nih, kuantum gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kuantum? Nah, apa yang dimaksud dengan kuantum gitu ya? Kuantum itu yang kayak gimana sih gitu ya? Bilangan kuantum. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira artinya kuantum itu apa? Ya, coba sambil saya nanya-nanya. Silakan ya, kalau ada yang tahu silakan. Apa sih artinya kata kuantum gitu ya? Kita belajar bilangan kuantum, kalau di kimia itu ada ya, kuantum utama, kuantum apa lagi? Kuantum magnetik, kuantum spin, kuantum apa satu lagi tahu? Utama, kuantum orbital, kuantum magnetik, kuantum spin itu ya. Nah, di sini kita lihat ada kata-kata kuantum. Coba ada yang punya ide nggak? Pernah dengar nggak kuantum atau pernah baca nggak apa sih arti kata kuantum? Ya, nggak apa-apa ya, saya urut ya. Saya coba pengen tahu nih sebenarnya ketika kalian belajar fisika ini, kalian sudah mengenal nggak arti kata-kata ini gitu ya? Alin gimana? Alin, tahu nggak kira-kira arti kata kuantum? Enggak, Kak. Nggak ya? Oke, Alvito tahu nggak kira-kira ada kata kuantum gitu ya? Tahu kira-kira Alvito? Nggak apa-apa. Di hampir belum ya, belum kebayang ya kuantum itu apa. Oke, saya jelasin ya. Nah, ini ada kata kuncinya sebenarnya. Jadi gini, hampir ketika saya tanyakan kuantum itu apa, banyak yang nggak tahu apa gitu ya. Kita pernah dengar tapi nggak tahu. Nah, kuantum itu maksudnya gini. Kalau kita pakai bahasa Indonesianya gitu ya, kuantum itu bahasanya apa sih? Kalau di Indonesiakan, kuantum itu kalau di Indonesiakan itu disebutnya kuanta gitu ya. Nah,
kuantum, kuanta gitu ya, mirip-mirip lah gitu ya. Ini sama gitu ya. Tapi kita masih bingung nih apa artinya kuantum, apa artinya kuanta gitu ya. Nah, saya biasa jelasin, ya udahlah kalau kalian nggak tahu, coba kalian bayangin paket gitu ya. Nah, kalian bayangin paket gitu ya. Begitu saya dengar paket, langsung ada yang kepikiran, paket dari mana Pak? Paket Tokopedia atau paket Lazada gitu ya. Nah, di sini pengertian paket itu bukan paket dari bukan dari online gitu ya. Di sini pengertian paket itu apa gitu ya. Ya, kayak kita bayangkan gini. Coba kita jalan-jalan ke KFC gitu ya. Jalan-jalan yang paling gampang misalnya KFC beli ayam goreng gitu ya, KFC gitu ya. Nah, di situ kan kalian perhatikan ada paket 1, paket 2, paket 3 gitu ya. Taruhlah saya ambil contoh yang paket, saya beli paket hemat lah misalnya gitu ya. Paket hemat. Oke, ada paket hemat. Nah, harganya satu paketnya itu 10.000 gitu ya. Harga satu paketnya itu Rp 10.000. Ini yang contoh aja gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika saya pesan ke KFC, saya tanya, boleh nggak saya beli 10 paket? Nah, gitu ya. 10 paket boleh nggak? Gimana? Kira-kira Alvito, boleh nggak saya beli KFC ini paket hematnya 10 paket, boleh nggak? Boleh, Kak. Boleh ya? Oke, bebas. Silakan Pak, mau 10 bahkan kalau 20, 30, 100 paket pun kita sediain gitu ya. Oke, nah itu berarti kita boleh beli 10 paket, 11 paket, 12 paket dan sebagainya boleh. Nah, kebetulan saya cuma boleh beli 2,5 paket aja lah. Boleh nggak saya beli 2,5 paket? Nah, jadi karena saya cuma punya uang 25.000, saya cuma belinya 2,5 paket. Kira-kira dilayani nggak? Coba, gimana Angelina nih yang Angelina ada ide nggak kira-kira kalau saya beli 2,5 paket boleh nggak? Ya, atau saya lebihin lah 2,9 paket gitu ya, pakai koma gitu ya, 2,9 paket boleh nggak nih gitu ya? Gimana? Arina punya ide nggak? Pernah ngalamin nggak? Ah, saya mah Pak nggak mau beli 10 paket, saya beli 2,5 paket itu. Boleh nggak kira-kira menurut Arina? Enggak. Enggak ya? Wah, diketawain loh. Pak ngapain beli setengah paket, tanggung gitu ya. Nah, disinilah kalian sudah mulai mengenal yang namanya kuantum. Sebenarnya kuantum itu apa gitu ya? Kuantum itu kira-kira paket. Jadi artinya kita boleh beli paket ini, tapi syaratnya ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Nggak boleh koma, harus kelipatan sebuah bilangan bulat gitu ya. 10 paket, 11 paket, 12 paket, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kuantum itu adalah sebuah syarat gitu ya. Syaratnya itu harus sebuah kelipatan gitu ya. Nah, syarat jadi sebagai syarat bahwa kita boleh beli, tapi syaratnya harus kelipatan bilangan bulat. Nah, bilangan 10 inilah yang disebut sebagai bilangan kuantum. Sebenarnya itu ya. Bilangan kuantum itu adalah seperti ini. Ini adalah syarat kita. Kalau kita mau beli, nah syaratnya itu harus kelipatan kelipatan bilangan bulat. Nah, gitu ya. Jadi kuantum ini sebenarnya pengen menjelaskan bahwa oke, boleh, tapi syaratnya berlaku. Harus kelipatan bilangan bulat, gitu ya. Nah, ternyata, ini bukan hanya berlaku di KFC aja, gitu ya. Nah, di dunia atom juga berlaku. Maksudnya dunia atom itu gimana? Nah, kita perhatikan sekarang. Di dunia atom pun berlaku yang namanya kuantum. Bilangan kuantumnya apa? Nah, bilangan kuantum itu yang disebut dengan N. Nah, inilah N. N sama dengan 1, N sama dengan 3, N sama dengan 4, itulah bilangan kuantumnya. Jadi syaratnya apa? Ya kamu boleh lari-lari di sini, tapi syaratnya harus ngikutin bilangan kuantum. Maksudnya kalau lintasan 1 boleh di N sama dengan 1, boleh di kuantum kedua, kuantum ketiga, kuantum keempat. Nah itu syaratnya. Tapi kamu nggak boleh di 2,5. Berarti apa? Saya pengen keliling di sini aja, boleh nggak nih di 2,5? Nah itu nggak boleh gitu ya. Harus kelipatan bilangan bulat. Nah, harus kelipatan bilangan bulat. Jadi di sini ternyata di dalam dunia atom, gitu ya, di dunia atom itu berlaku bilangan kuantum, berlaku aturan kuantum, arti aturan paket, gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Beda kalau di dunia kita mah kita suruh lari-lari keliling ya bebas Pak, di mana aja lah, tergantung tenaga kita, gitu ya.
Kalau tenaga kita kuat, kita bisa lari yang jauh gitu ya, yang lintasannya jauh. Tapi kalau tenaga kita lemah, lagi capek, kita lari-lari keliling yang kecil aja gitu ya. Nah, kalau di dunia kita bebas mau berapa aja, mau di mana saja boleh. Nah, cuman kalau di dunia atom, semuanya itu ada aturannya, namanya bilangan kuantum. Gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan kalian sudah mulai bayangan sekarang. Oh, ternyata beda ya antara dunia kita sama dunia atom. Dunia atom itu aturannya lebih 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 apa? Lebih keras, lebih jelas, harus ngikutin suatu bilangan gitu ya. Dia nggak boleh sembarangan di mana saja. Nah, inilah yang disebut sebagai bilangan kuantum atau bilangan kuantum utama. Itu yang terutama gitu ya. Yang paling utama dia harus berada pada lintasan tertentu. Nah, inilah jadi kata-kata tertentu ini, lintasan lintasan tertentu itu maksudnya apa? Itu ya. Ini kata kuncinya lintasan tertentu. Lintasan tertentu itu artinya kita membahas sesuatu yang ada aturannya atau kuantumnya gitu ya. Nah, inilah yang disebut tertentu itu ada N-nya gitu ya. Bilangan tertentu itu ada N-nya, ada harga paketnya. Ya, mudah-mudahan kebayang ya sekarang. Jadi, oh sebenarnya kuantum itu sebenarnya adalah suatu syarat lah gitu ya. Syaratnya itu harus suatu kelipatan bilangan, nggak bisa sembarangan. Nah, oke, sampai di sini kita sudah mulai jelas bahwa sekarang aturannya dia harus kelipatan gitu ya. Ini kalian mau ingat salah satu juga nggak apa-apa ya. Cuman saya biasanya cuma mengingatnya di sini min 13,6, ini jari-jarinya setengah angstrom gitu ya. Cuman satuannya nggak saya tulis. Nah, sekarang baru kita lihat si Bohr ini benar, kenapa sih dianggap benar gitu ya? Kenapa orang setuju dengan si Bohr gitu ya? Kenapa sih kalau si Bohr ini bisa dianggap benar gitu ya? Si Bohr itu kok dianggap lintasan apa yang digambarkan si Bohr ini benar gitu ya? Nah, sebenarnya Bohr itu mendapatkan ide ini dari hitungan matematik sebenarnya gitu ya. Dia bukan dari hasil percobaan. Cuman di hitung matematik dia menjelaskan bahwa ini seperti ini gitu ya. Nah, percobaannya itu baru kita ngelihat yang disebut dengan spektrum hidrogen. Nah, karena di sini pengen ngebahas hidrogen gitu ya. Ya, oke, kita lihat sekarang. Saya ambil contoh ini dulu, saya hapus dulu ya. Sorry. Nah, sekarang kita coba nah, oke. Kita lihat sekarang kalau ini saya gambarkan lebih bagusnya kira-kira gini. Spektrum atom hidrogen percobaan model atom Bohr. Nah, model atom Bohr itu seperti ini. Jadi kita bayangkan seperti ini ya. Nanti kita lihat. Nah, ini mulai agak lebih mendalam lagi itu ya. Jadi si Bohr ini mengatakan bahwa dia boleh ada di kulit-kulit lintasan-lintasannya, lintasan tertentu gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan kulit N sama dengan 1 itu yang ini nih. Nah, kulit N sama dengan 1 itu di sini boleh, di sini dia boleh, di kulit ketiga boleh, keempat boleh, kelima boleh, keenam boleh ya. Pokoknya bebas lah. Tapi syaratnya tadi ini 1 berapa energinya, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa dan sebagainya, gitu ya. Nah, terus si Bohr itu juga menjelaskan bahwa nah 1 syarat keduanya itu adalah ternyata kalau nah kita lihat ada yang namanya disebut transisi. Apa yang disebut dengan transisi itu ya? Transisi. Transisi itu yang seperti apa gitu ya? Transisi elektron. Nah, jadi kalau digambarkan kan tadi kalau saya ini gambar bagusnya, kalau gambar ini sederhananya mungkin seperti ini gitu ya. Ini adalah intinya gitu ya. Inti. Nah, si elektron itu boleh di kulit ke-1, di kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat dan seterusnya gitu ya. Ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4 gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan kita lihat bentar. Nah, si elektron itu bisa pindah. Jadi sebenarnya si elektron itu senangnya di mana gitu ya, kita lihat. Nah, si elektron itu betahnya di kulit ke-1.
sama kayak apa ya, kalau saya ngebayangin gini lah, kalau kita suruh keliling lapangan gitu ya, ya kita mah kelilingnya yang dekat-dekat aja lah biar nggak capek gitu ya, keliling aja yang dekat-dekat gitu ya. Nah tapi dia bisa disuruh pindah lintasan, ya oke lah saya pindah lintasan gitu ya. Nah tapi kita lihat di lintasan kedua itu dia harus punya energi yang lebih besar. Jadi tadi kalau dikatakan di sini adalah E1-nya itu sama dengan minus 13,6, di sini dia harus punya energi sebesar minus 3,4, berarti harus punya energi tambahan gitu ya. Nah apa yang terjadi? Maka dia akan menyerap energi, bisa menyerap energinya dengan dipanaskan, atau dikasih foton dan sebagainya. Tapi intinya adalah dia di sini menyerap energi. Nah, menyerap energi. Nah, kalau dia menyerap energi, maka dia akan pindah. Nah, pindah misalnya, cukuplah energinya kedua, ya udah dia menyerap energi, itu ya. Nah, tapi dia nggak betah di lantai kedua, di kulit kedua. Efeknya apa? Nah, efeknya dia akan balik lagi ke kulit ke satu. Dia akan balik lagi. Nah, bedanya apa? Kalau dia pindah dari satu ke dua, maka dia menyerap energi, tapi kalau dari 2 ke 1, nah kebalikannya, dia akan melepas energi. Nah, dia akan melepas energi. Gitu ya. Kalau ini dia menyerap energi, kalau ini dia melepas energi. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai gambaran dulu. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat sekarang ini minus 3,4. Ya, ini sekalian kalian belajar mengingat-ingat ya. E3 sama dengan min 1,51. E4-nya sama dengan min 0,85. Nah, sekarang misalnya ada elektron yang pindah dari 2 ke 1. Berapa energi yang dipancarkannya? Berapa energi yang dipancarkannya? Gitu ya. Berapa energi yang dipancarkan? Di sini artinya berapa energi yang dipancarkan. Nah, kita namakan energinya apa? Energi dari 2 ke 1. Oh, energi dari awalnya 2 pindah ke 1. Nah, itulah yang ditanyakan, gitu ya. Misalnya kalau dari sini, dari 3 pindah ke sini. Nah, misalnya sini. Maka ini kita namakan adalah dia memancarkan energi sebesar energi dari 3 ke 1. Itu ya. 1 itu akhirnya di kulit ke 1, awalnya dari kulit ke 3. Demikian juga ke sini, bisa dari 4 gitu ya. Nah, jadi kita lihat ini juga bisa ke kulit keempat. Nah, dari sini dia pindah ke 1. Nah, inilah yang disebut dengan E4 ke 1. Bisa nggak dari 4 ke 3? Bisa, namanya 43. Itu ya. Bisa nggak dari 4 ke 2? Bisa, namanya E42. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau gitu bisa nggak mencari berapa E21-nya? Gitu ya. Nah, sebenarnya gampang. Kita lihat di sini, E21 itu bisa kita dapatkan, ya. Tinggal kita sebut ini sebagai delta E. Delta E itu artinya energi yang dipancarkan dari 2 ke 1, gitu ya. Ini adalah energi awalnya 2. Yang di sini kita lihat E1 sama E2 itu besar mana? Itu ya, min 13,6 sama 3,4 gede mana? Gitu ya. Ya kalau kita ngelihat angkanya mah 13 sama angka 3 lebih gede 13 gitu ya. Cuman hati-hati di sini kan negatif. Min 13 sama min 3,4 lebih besar mana? Nah, yang 3,4 yang lebih besar gitu ya. Berarti energinya itu yang besar dikurangi yang kecil. E2 dikurangi E1. Jadi kalau kita bisa bayangkan, di sini E21-nya itu adalah sebesar minus 3,4. Nah, ini adalah minus 3,4 dikurangi dengan minus 13,6. Gitu ya. Min 3,4 dikurangi dengan minus 13,6. Nah, kalau kita hitung, ini artinya dia min 3,4 plus 13,6 ini plus 10,2. Itu ya, saya ambilkan 10,2. Maka dia akan memancarkan energi sebesar 10,2 elektron volt. Energi yang dipancarkannya. Itu ya. Terus kalau ditanya, bisa nggak saya menghitung E31? Ya bisa, sama aja caranya mah. E31 berarti E3 dikurangi E1, itu ya. Atau kita lihat berapa besarnya gitu ya. Ini adalah E3 itu besarnya kan min 1,51 dikurangi dengan
Nah, ke E1 minus 13,6. Minus 13,6. Ya, kalau kita dapat ini min 1,5, ini ada sekitar min 12, itu ya. 12, bukan 12. 13 dikurangi 1,5. 13 dikurangi 1,5. Ya, 12,1 ya, betul ya. 12,1 lah kita bulatin ya. Nah, ini sebagai angka pembulatan aja. Nah, terus kita hitung bisa gitu ya. Nanti E3 berapa. Jadi prinsipnya mau energi berapapun bisa kita dapatin gitu ya. Mau E dari berapa ke berapa. Nah, cuman yang perlu kita bayangkan adalah gini. Dia memancarkan energi, mengeluarkan energi. Mengeluarkan energinya itu dalam bentuk apa? Gitu ya. Apakah energi panas, energi apa gitu ya. Nah, ternyata dia mengeluarkan energinya itu pindah luas itu dia mengeluarkan energinya itu dalam bentuk gelombang. Nah, jadi kalau gelombang, energinya itu berubah menjadi gelombang, gitu ya. Energinya dalam bentuk gelombang. Kalau gelombang itu kan punya lambda, gitu ya. Ada yang masih ingat hubungan energi sama lambda? Energi sama lambda. Coba, ada yang ingat nggak energi sama lambda itu gimana? Ya, ada yang masih ingat? Coba. Energi dengan lambda berbanding lurus atau berbanding terbalik? Christian gimana? Christian, menurut Christian energi sama panjang gelombang berbanding lurus atau berbanding terbalik? Ya, gimana? Ada yang tahu? Kalau nggak salah yang kemarin saya nggak ini ya, mungkin di dualisme partikel gelombang. Ada yang tahu nggak energi sama panjang gelombang? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik ya, betul. Jadi energi foton itu atau energi itu sama dengan H kali F atau HC per lambda gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dia berbanding terbalik gitu ya. Nah, sama dengan ini, ketika dia memancarkan energi, sebenarnya dia menghasilkan lambda. Nah, menghasilkan lambda itu ya. Nah, lambdanya gimana? Ini kita namakan lambda. Betul. Ya ini, karena ini saling berhubungan ya. Ada energi dengan kemarin, ini saling berhubungan. Nah, karena dia keluar dari 2 menuju ke 1, maka kita namakan ini adalah lambda 2 ke 1. Itu ya, dia akan menghasilkan panjang gelombang dari 2 ke 1. Nah, kalau ini akan menghasilkan panjang gelombang dari 3 ke 1, gitu ya. Nanti yang ini menghasilkan panjang gelombang dari 4 ke 1. Nah, sampai sini ceritanya gitu ya. Jadi sebenarnya dia menghasilkan panjang gelombang, gitu ya. Nah, terus hubungannya apa gitu ya? Hubungannya apa nih sama yang mau kita bahas ini, apa deret gitu ya. Deret itu apa? Nah, oke. Di sini kita lihat. Nah, oke. Gimana cara mencari panjang gelombangnya? Ya, kita dapatkan lambda itu, ya ini saya langsung dulu aja ya. Ternyata panjang gelombangnya itu adalah 1/4 lambda itu sama dengan tetapan Rydberg. Nah, oke, dikalikan dengan min 1 per berapa, ini 1 per berapa, gitu ya. Oke, nanti kita lihat kenapa ini seperti ini, cuman awalnya ini saya gambarkan. Ini berangkat dari awalnya dari 2 pindah ke 1, dari 3 pindah ke 1, dari 4 pindah ke 1, gitu ya. Nah, di sini saya tuliskan, di sini adalah tergantung dengan N-nya, gitu ya. Ini NF dengan NI. Apa itu NF? Itu ya. NF itu saya namakan itu adalah finish. F-nya itu dari kata finish. N akhir. Akhir atau finish, itu ya. Kalau NI itu awal. Kulit awal. Inisial. Inisial itu artinya awal. F finish atau finalnya ini di akhir, gitu ya. Nah, dengan lambda dia berbanding kuadrat. Nah, kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau R-nya bagaimana? R itu suatu tetapan 1,09 kali 10 pangkat 7 ya. Ini sebagai suatu tetapan aja gitu ya untuk menghitung lambdanya. Nah, jadi kalau misalnya dicari berapakah panjang gelombang kalau dari 2 ke 1. Nah, gitu ya. Nah, gimana cara mencarinya? Berapakah panjang gelombang dari 2 ke 1? Nah, maka kita tulis bahwa panjang gelombang dari 2 ke 1 itu sama dengan, nah, R-nya itu adalah 1,09 kali 10 pangkat 7
Itu adalah R-nya. Kita kalikan dengan, nah ini finishnya di mana? Dari 2 ke 1. Oh, berarti finishnya itu di 1. Berarti ini 1 kuadrat. Nah, karena finishnya di angka 1, awalnya di mana? Awalnya di 2. Oh, berarti ini adalah 1/2 kuadrat. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau dituliskan di sini adalah 1,09 kali 10 pangkat min 7. Gitu ya. Ini 1 dikurangi 1/4. Oh, berarti dikalikan 3/4. Gitu ya. Nah, nanti kita dapatkan 1/lambda 1-nya berapa dan sebagainya. Gitu ya. Nah, terus orang juga ngitung. Oh, kalau gitu 1/lambda dari 3 ke 1 berapa? Lambda dari 3 ke 2 dan sebagainya berapa? Gitu ya. Nah, dari sini orang setelah dihitung, orang bisa ngambil kesimpulan. Kesimpulannya kira-kira seperti ini. Ternyata nanti gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya perbesar ya. Nah, gambarnya seperti ini. Artinya, kalau yang 122 ini apa? Nah, ini adalah, saya tuliskan di sini. Ini adalah lambda. Yang 122 ini adalah dari kulit kedua ke kulit ke-1. Nah, berarti di sini adalah lambda 21. Itu ya. Lambda 21, 122. Ini lambda 3 ke 1 sekian, lambda ke sini sekian, ini sekian, 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 dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini berapa? Ini adalah lambda dari angka kulit ke-6 ke kulit ke-1. Jadi 61. Gitu ya. Nah, terus gimana kalau finishnya di angka 2? Oh, di finishnya di angka 2 itu seperti ini. Ternyata gelombangnya itu adalah, ini yang sudah dihitung ya, saya ambil yang sudah dihitung aja, dari 4 ke 3 dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi orang sudah bisa menghitung, oh kalau dari sini ke sini dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih buktinya gitu ya. Apa buktinya bahwa ini benar gitu ya. Maksudnya apa? Apa yang membuktikan bahwa bor ini benar. Nah, sekarang kita lihat di sini, mungkin masih ingat tentang gelombang elektromagnetik ya. Jadi kalau gelombang elektromagnetik itu saya tuliskan di sini ada yang namanya cahaya. Cahaya itu dari warna merah sampai ke ungu, Meiji Kuhibiniu itu ya, Hibiniu. Nah, merah itu adalah sekitar 750 nanometer. Sedangkan kalau ungu itu adalah 750, yang ungu itu adalah 350 nanometer. Nah, kalau ke arah sini, ini disebutnya adalah ungu, berarti ultraviolet. Kalau ke arah sini, dia berubah menjadi infrared, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau 94 nanometer itu gelombang apa sih, gitu ya? 94 nano. Nah, kita lihat 94 itu lebih kecil dari 350. Oh, berarti di sini adalah ultraviolet. Ini ultraviolet, ini ultraviolet, 122 apa? 122 juga masih lebih kecil dari 350. Berarti semua ini yang dihasilkan atau yang masuk ke gelombang ke-1 atau yang masuk ke kulit ke-1 itu semuanya adalah ultraviolet. Itu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, kalau yang masuk ke kulit kedua gimana? Dari 3 ke 2, 4 ke 2. Nah, ternyata kalau yang dimasuk ke kulit kedua, ini adalah 656. Itu berarti ada di sekitar ini, gitu ya. 486, 386, 434. Nah, berarti di sini sebenarnya kalau yang di kulit kedua, ini menghasilkan cahaya. Jadi kalau yang pada pindahnya ke kulit 1, menghasilkan gelombang ultraviolet. Kalau pindahnya ke kulit kedua, itu menghasilkan cahaya. Nah, kalau pindahnya ke 3 gimana? 1875 itu lebih gede dari 750. Berarti dia akan memancarkan di sini adalah infrared. Jadi gelombangnya itu adalah gelombang infrared. Gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi kita lihat, oh tergantung kulitnya dia pindah kemana gitu ya. Gelombang yang dipancarkannya juga gelombang apa. Nah, terus kemudian orang mulai motret. Nah, gimana caranya bikin potret gitu ya. Saya pengen motret gelombang ini gitu ya. Nah, gelombangnya saya potret. Nah, hasil potretannya itu gini. Hasil potretannya itu, kita lihat di sini hasil potretnya itu kira-kira seperti ini. Spektrum hidrogen kedua. Nah, ini yang tadi saya gambarkan. Inilah cara motretnya. Saya ambil contoh. Nah, inilah yang cara yang dipotretnya gitu ya. Nah, jadi si gelombang ini tuh pengen dipotret. Ini hidrogen, semua kita lagi bicara hidrogen gitu ya. Ini hidrogen. Nah, si hidrogen itu dimasukkan ke dalam tabung.
Nah, terus dikasih tegangan tinggi. Nah, efeknya apa? Maka dia akan menghasilkan gelombang-gelombang ini, ultraviolet, cahaya, infrared, gitu ya. Nah, terus gelombang ini diambil, dimasukkan ke dalam prisma. Nah, ke dalam prisma. Tujuannya prisma itu adalah gelombang ini sekarang terpecah, gitu ya. Nah, hasilnya dipotret. Oh, ternyata jadi hasilnya itu ternyata dihasilkan warna merah, hijau, biru, sama ungu, gitu ya. Kok cuma 4 warna, gitu ya. Kalau kuning kemana, jingga kemana, dan sebagainya. Nah, ternyata ini dijelaskan kenapa ini menghasilkan warnanya cuma seperti ini aja. Nah, ini dijelaskan bahwa ya kenapa warnanya di sini merah, karena itu menghasilkan dia berasal dari perpindahan dari ini, dari 3 ke 2. Ini disebutnya lambda dari 3 ke 2. Nah, kalau yang ini berapa? 486 itu ini adalah lambda dari 4 ke 2. Nah, ini jadi kalau kita dinamakan ini adalah lambda dari 3 ke 2. Kalau ini adalah lambda dari 4 ke 2. Nah, semuanya finishnya di angka ini adalah 5 ke 2. Ini adalah lambda 6 ke 2. Nah, semua finishnya di angka 2. Itu artinya, nah kita disebutnya ini sebagai deret Balmer gitu ya. Nanti kita lihat. Deret Balmer itu semua yang berakhir di angka 2 itu akan menghasilkan gelombang seperti ini gitu ya. Nah, gelombang ini sebenarnya tujuannya apa gitu ya? Ini membuktikan bahwa gelombang si inti atom ini nggak punya semua gelombang. Gelombangnya nggak semua ada itu ya. Gelombangnya nggak semua ada itu maksudnya gimana? Nah, di sini saya jelaskan. Inilah yang disebut sebagai gelombang diskrit. Kita lihat di sini ada di sini namanya adalah spektrum garis. Ini diskrit gitu ya. Diskrit itu artinya apa? Kalau bahasa Indonesianya itu terputus-putus dari merah, ujuk-ujuk hijau, ujuk-ujuk jadi biru, ujuk-ujuk jadi ungu gitu ya. Nah, tapi ini berbeda dengan yang kontinu. Kalau kontinu lawannya diskrit itu kontinu ya. Kalau kita perhatikan, kalau yang kontinu itu kayak gini. Nah, hidrogen 2. Nah, inilah yang kontinu itu ya. Jadi kalau saya gambarkan yang kontinu itu, nih sini ada yang lebih jelas. Nah, ini saya gambarkan seperti ini ya. Nah, kalau saya paste di sini, nah ini bisa diperbesar. Oke. Nah, yang disebut kontinu itu artinya gini. Saya perbesar ya. Nah, dari kalau warna merah ke kuning, jingga, kuning ini semua ada warna gitu ya. Nah, ini disebutnya adalah spektrum kontinu. Spektrum kontinu itu artinya semua cahaya itu ada, tidak terputus. Kontinu. Ini yang kontinu gitu ya. Nah, kalau yang atas apa? Yang atas itu sebenarnya sama dari hidrogen. Nah, kalau hidrogen yang diganti, gasnya gas hidrogen, maka bentuknya itu ada 4 warna. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, terus dicoba gimana kalau saya ganti gasnya, misalnya dengan gas air raksa gitu ya. Ini gas dengan raksa, Hg. Nah, ternyata ada gambar garisnya ada segini banyak. Terus ini saya ganti lagi bagaimana kalau dengan neon gitu ya. Jadi semua gas dicoba, ternyata menghasilkan garis-garis yang berbeda. Nah, inilah jadi yang dikatakan bahwa tiap atom itu punya sidik jari. Sidik jari itu artinya punya ciri khas gitu ya. Tiap manusia punya sidik jari yang berbeda. Nah, demikian juga atom. Ternyata kalau hidrogen itu cirinya itu dia punya 4 garis, modelnya seperti ini. Kalau misalnya zat lain modelnya seperti ini dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu, misalnya saya punya sebuah tabung nih gitu ya. Isinya ada gas. Nah, gimana tahu isi gas ini gasnya isinya apa? Ya kita potret aja dengan ininya gitu ya. Kita potret ternyata misalnya nanti kita cocokkan, oh ternyata dia mirip dengan Ne. Berarti tabung gas ini isinya adalah neon gitu ya. Nah, seperti itu sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa terputus-putus itu menyatakan bahwa dia tidak boleh sembarangan nilainya gitu ya. Ini yang tadi disebut dengan kuantum. Kuantum itu artinya nilainya terbatas gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ke soal pemungkas, sekarang penutupnya kita lihat. Nah, sekarang kita lihat kalau di sini kita lihat transisi elektron hidrogen yang memiliki frekuensi paling rendah. Oke, kita lihat frekuensi paling rendah itu yang mana itu ya. Nah, ini mungkin sebagai latihan bagi kalian juga.
frekuensi terendahnya itu adalah saya ambil contoh di sini ya. Perpindahan elektron hidrogen yang memancarkan foton dengan frekuensi paling rendah. Nah, sekarang kita lihat frekuensi paling rendah. Nah, berarti energinya bagaimana gitu ya. Kita lihat di sini. Kalau energi itu sama dengan H kali F gitu ya. Berarti kalau energinya minimal, berarti energinya juga yang paling kecil. Nah, energi yang paling kecil minimal gitu ya. Kalau frekuensinya paling kecil berarti energinya minimum. Nah, dari sini coba kalian cari. Artinya kalau dari N1 ke N2. N1 ke N2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Elektron yang memancarkan. Nah, kalau dia memancarkan berarti dari tinggi ke rendah. Kalau dari 1 ke 2 itu dia bukan memancarkan tapi menyerap. Berarti ini salah. Itu ya. Nah, yang menyerap itu dari yang kecil ke yang gede. Berarti kemungkinannya ini. Dari kedua ke 6 juga salah karena dia menyerap. Dari 1 ke 3 salah karena dia juga menyerap. Jadi kemungkinannya seperti ini, gitu ya. Dari 2 ke 1 atau dari 6 ke 2. Nah, coba kalian hitung delta E-nya kalau dari 2 ke 1 itu sama dengan berapa? Oh, berarti E2 dikurangi E1. Nah, kalau delta E dari 6 ke 2. 6 ke 2 itu berapa? Berarti E6 dikurangi E2. Itu ya. Nah, nanti kalian bandingkan mana yang paling kecil, F minimumnya yang paling kecil. Nah, ternyata jawabannya adalah yang paling kecil itu adalah yang D. Ya ini. Ini yang paling kecil gitu ya. Atau delta E62 ini lebih kecil dibandingkan dengan delta E21. Nah, oke. Terakhir ya, punten satu soal lagi supaya tanggung, supaya bisa kebahas semua. Ini yang kelima ini lebih sederhana. Spektrum garis Balmer. Nah, ini bisa langsung kalian dapetin jawabannya, gitu ya. Spektrum Balmer terbentuk bila elektron berpindah dari berapa, gitu ya. Nanti kita lihat ternyata kalau yang pindahnya kedua itu disebutnya adalah spektrum Balmer. Nah, oke, kita lihat. Kalau yang berpindahnya ke angka 2, jadi deret itu ada macam-macam gitu ya. Ada Lyman, ada Balmer, ada Pasten gitu ya. Nah, Lyman, ada Balmer, ada Pasten, ada Bracket. Ini namanya deret gitu ya. Bracket, ada Van. Nah, deret ini kita lihat Lyman itu semua yang finishnya di 1 itu namanya Lyman. Kalau Balmer itu yang finishnya di angka 2. Nah, kalau T ini berarti yang ketiga gitu ya. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu ini kalian udah dapat jawabannya. Deret Balmer itu berpindah dari pokoknya yang ke belakangnya kedua, berarti yang B. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ya sebenarnya kalau untuk fisika modern itu butuh waktu yang cukup panjang gitu ya, karena di sini banyak konsep yang perlu kita sajikan, bukan hanya ngitung saja, tapi ada konsep awal yang perlu kita jelasin. Oke, ya mungkin dari saya sekian dulu ya, karena ini waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau ada pertanyaan silakan jangan ragu-ragu gitu ya. Saya pengen kalian lebih memahami gitu ya, jangan sampai tambah pusing sebenarnya. Oke, kalau ini saya cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ini saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama ya semua ya. Mudah-mudahan semua lancar, dipermudah ujiannya. Ya, oke.